Pemirsa, polisi menghentikan kasus tenaga kesehatan yang menyuntik vaksin COVID-19 kosong ke seorang pelajar di Penjaringan, Jakarta Utara karena kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Kedepannya pemerintah perlu antisipasi kejadian serupa agar tidak terulang lagi mengingat target warga penerima vaksin dan jumlah vaksinator sangat tidak berimbang. Tenaga kesehatan berinisial EO menghadapi ancaman penjara 1 tahun. Ia dianggap lalai karena menyuntik vaksin corona kosong ke seorang pelajar di Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengaku kelelahan karena hari itu menyuntik hampir 600 orang. Mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Kelelahan bisa saja membuat orang lalai, tapi tetap saja itu pelanggaran. Makanya polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Ada 3 di zaman pandemi ini yang kita bisa bilang itu adalah pahlawan kita. Tapi ada konsekuensi kerja yang harus ditanggung setiap pelanggaran. Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah serius memperhatikan masalah ini. Satu perawat menyuntik vaksin ke lebih 500 warga pasti membuat tenaga kesehatan kelelahan. Apalagi antusias warga begitu tinggi mendapat vaksin corona. Mengantisipasi kejadian serupa, perlu langkah strategis meningkatkan jumlah vaksinator agar target vaksinasi corona rampung akhir tahun ini benar-benar tercapai. Pemirsa, dari informasi terkini yang kami dapatkan bahwa polisi telah mencabut status tersangka terhadap perawat EO terkait kasus suntik vaksin kosong di Pluit, Jakarta Utara. Polisi telah resmi menghentikan kasus ini karena kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Hal ini telah disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arif Darmawan sore tadi. Target vaksinasi terkendala jumlah tenaga penyuntik vaksin. Animo masyarakat tinggi yang membuat tenaga kesehatan kelelahan. Kalau sudah lelah, lalai menyuntik bisa saja terjadi. Kita akan membahasnya bersama Ketua Satgas COVID-19 ID, Zubairi Jurban, dan Jubir Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam Pak Zubairi dan Ibu Nadia. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Ibu, animo masyarakat tinggi. Pemerintah pun targetnya sangat tinggi hingga 2 juta dosis per hari. Tapi rupanya nakesnya tidak kuat, Bu. Ini yang kemarin baru saja menyuntik vaksin kosong. Kami pun lihat videonya, Ibu Nadia juga mungkin lihat bahwa bahkan jarum suntiknya belum ditarik seperti itu. Itu pasti dengan kondisi yang sudah fatigue gitu, sudah sangat lelah. Iya, jadi mungkin banyak faktor ya terkait hal ini. Yang pasti ini adalah suatu ketidaksengajaan ya, artinya karena kita tahu biasanya pada saat vaksinasi itu kan sudah ada suntikan yang sudah dibuka, yang kemudian karena sifatnya vaksinasi massal kan kita harus cepat ya supaya bisa menyuntikkan segera. Jadi sudah ada suntikan yang sudah disiapkan, ada suntikan yang sudah diisi. Nah mungkin ini kesalahan pada waktu pengambilan suntikan yang digunakan. Nah kita tahu kan di dalam meja kedua itu ada 2 orang memang, satu yang melakukan screening dan satu lagi yang melakukan penyuntikan. Jadi supaya ini menjadi balance dan checknya ya terkait ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat bahwa setelah menyadari kesalahan tersebut kan perawatnya langsung kemudian menjelaskan dan memberikan suntikan kembali kepada yang bersangkutan ya. Tentunya ini tadi bahwa motivasinya adalah karena memang tidak kesengajaan ya. Kalau kita lihat memang terkait dengan beban untuk penyuntikan ini kan sangat sudah kita atur sebagai rata-rata itu bisa 100 sampai 150 suntikan per hari dalam jangka waktu tentunya jam 8 sampai dengan jam 3 atau jam 4 dipotong dengan waktu istirahat ya, baik pada waktu makan siang maupun pada saat akan menunaikan sholat asar. Jadi memang kita pertama dari kapasitas vaksinator kita ini sebenarnya cukup. Kalau jumlahnya kita lihat sampai saat ini kita sudah memiliki 155.000 vaksinator. Hanya memang perlu diperhatikan beban dari tiap-tiap vaksinator untuk kemudian menyelesaikan vaksinasi, dan ini kan juga sudah harusnya diperhitungkan oleh pihak-pihak penyelenggara. Baik, kalau 155.000 vaksinator dibandingkan 2 juta dosis
perharinya, itu berarti satu vaksinator bisa memegang puluhan orang dong Ibu ya? Betul, karena Bahkan standarnya ratusan. saja kan kita untuk satu vaksinator itu bisa tadi saya sampaikan 100 sampai 150 penyuntikan per hari. Bahkan kalau memang yang sudah sangat terampil, karena ini kan adalah keterampilan ya, untuk menyuntik itu keterampilan. Tapi kembali lagi ya bahwa tadi kesalahan pengambilan tuh memungkinkan karena mungkin letak suntikan ini berdekatan gitu antara yang sudah diisi dengan yang sudah dibuka. Nah, ini yang tentunya menjadi evaluasi ya, artinya hal-hal seperti ini menjadi masukan. Jadi bukan berarti kemudian betul bisa faktor kelelahan ya sehingga tidak berkonsentrasi dengan baik, tapi kalau kita ini tidak bisa kita general untuk semua kondisi. Baik, saya ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, menanggapi kasus ini seperti apa, Pak? Satu nakes menangani 599 orang per hari, yang tentunya sudah dalam kondisi sangat kelelahan. Iya, saya jadi belajar mencongak lagi. Maksudnya begini, kan kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia bahwa rata-rata kan dari jam 8 sampai jam 3, jam 4 gitu ya. Jadi misalnya jam kerjanya kan biasanya 8 jam sehari, namun kalau untuk lembur misalnya bisa 12 jam sehari misalnya. Nah, kalaupun 12 jam itu kalau satu orang suntik itu memerlukan waktu 5 menit, maka 1 jam itu 12 orang. Jadi kalau misalnya 12 jam, ya 144 orang. Nah kalau sampai 2,5 menit, ya itu menjadi 288. Tapi ini kalau benar 599, menurut saya ya terlalu banyak untuk beban seorang seorang perawat yang menjadi relawan kemudian untuk menyuntik 599. Jadi ini pelajaran buat kita, mungkin next bisa direncanakan lebih baik supaya kali ini kan kita berhadapan dengan patient safety, dengan keamanan untuk yang disuntik, dan juga berhadapan juga dengan masalah nurse ataupun healthcare worker safety, keamanan untuk perawat, keamanan untuk yang menyuntik. Jadi kalau kelelahan, kalau fatigue, kalau letih, nanti bisa tidak teliti, bisa keliru. Baik, saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, 155.000 vaksinator itu merata, Ibu? Sebarannya di seluruh Indonesia? Tentunya tidak merata ya, artinya sangat tergantung dengan jumlah pos vaksinasi yang kita miliki, karena pasti kalau untuk Jawa Bali pos vaksinasinya jauh lebih banyak karena kalau vaskesnya juga jauh lebih banyak ya, dan tenaga kesehatan juga lebih banyak pada daerah-daerah ini. Tapi artinya kalau kita lihat bahwa vaksinator ini kan sudah banyak yang kita kembangkan ya, bukan hanya kemudian tenaga yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, bidan pun, bidan praktek mandiri pun ini juga memungkinkan untuk menjadi vaksinator. Bahkan kemudian tenaga dokter yang mungkin bekerja di fasilitas swasta ataupun juga berada di klinik-klinik praktek mandiri, ini juga memungkinkan untuk menjadi vaksinator. Jadi sebarannya ini akan sangat tergantung dengan jumlah fasilitas yang ada tentunya. Baik, Pak Zubairi, tanggapan IDI seperti apa mengenai kasus ini agar tidak terulang lagi? Karena memang saat ini tenaga kesehatan, dokter semua dalam kondisi kelelahan. Iya, iya, tentu bekerja keras itu bagus, tapi bekerja terlalu keras sehingga kelelahan dalam hal ini bisa menyebabkan ketelitian berkurang dan menjadi terkait dengan bisa membahayakan yang disuntik, ya tidak bagus. Jadi kali ini kita belajar bahwa ternyata 600 itu ya kebanyakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia, rata-rata kan sekitar 100-150. Itu saya kira masih wajar, sekitar 100 per 1 orang yang menyuntik.
Jadi tapi jangan 599 apalagi 600. Ya itu yang kita pelajari hari ini agar berikutnya bisa lebih baik. Kan kalau misalnya disuntik kosong, orang yang disuntik itu ruginya dia udah merasa dapat vaksin, merasa terproteksi, terlindungi, misalnya terinfeksi nanti juga tidak jadi gawat, namun kalau ternyata kosong kan bisa membahayakan buat orang yang disuntik yang sudah merasa kebal. Baik, saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, berarti idealnya itu 100 sampai 150. Ini satu tenaga kesehatan bisa memvaksin 599. Apakah dari Kemenkes sendiri akan menyelidiki mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini yang pasti untuk bahan evaluasi ya, kita perlu mungkin melihat mengapa sampai sejumlah tersebut ya, apakah ini ada target dari pihak penyelenggara ataukah memang ada keinginan ya dari yang bersangkutan untuk bisa melatih sampai kemudian mencapai target tertentu ya. Dan kalau tadi kita sampaikan 100 sampai 150 itu sebenarnya rata-rata ya, artinya kita tahu kompetensi dari vaksinator itu berbeda-beda. Tentunya kalau vaksinator yang baru memulai vaksinasi berbeda dengan yang sudah puluhan tahun melakukan vaksinasi. Jadi memang pasti kecepatannya berbeda. Nah, terkait hal ini tentunya akan menjadi masukan tadi seperti Dr. Zubairi sampaikan bahwa ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat ini adalah suatu khilafan ya. Artinya kalau kita bandingkan bagaimana perjuangan nakes-nakes lain dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ini yang harus juga dilihat ya. Dan khilafan ini pasti akan kami tindak lanjuti, artinya untuk kemudian mengklirkan dan yang pasti mencegah hal-hal seperti ini terjadi di kemudian hari. Baik, Ibu Nadia, ada 599 orang lainnya yang telah divaksin oleh perawat EO. Apakah akan dicek lagi atau di tracing? Apakah mereka mendapatkan vaksin yang layak? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan itu pada waktu langsung sadar ya bahwa yang diberikan itu adalah tentunya vaksin yang kosong. Dan kita tahu ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali ataupun niat yang berbeda. Jadi betul-betul ini adalah kekhilafan beliau sebagai manusia dan mungkin betul ada faktor tadi bahwa hampir 600 suntikan ya yang dia suntikan pada hari itu yang mungkin juga membuat faktor kelelahan. Tapi saya yakin bahwa beliau masih sadar betul karena langsung pada saat yang bersamaan diberikan suntikannya, sudah ada vaksinnya itu. Baik, ke Pak Zubairi, saran dari ID sendiri seperti apa agar hal ini tidak terjadi lagi? Karena memang saat ini serbuan vaksin sedang di mana-mana dan sangat memungkinkan bahwa nakes-nakes ini kelelahan karena memvaksin terlalu banyak orang. Iya, saya bilang bahwa pandemi COVID-19 ini memang dinamis. Tidak hanya virusnya yang punya varian-varian, namun di lapangan juga terjadi beberapa hal. Nah, intinya adalah semua kebijakan, semua program kan perlu ada monitor, ada evaluasi, kemudian diperbaiki. Nah, ini maka data yang sekarang ini mengenai vaksin kosong merupakan bahan yang untuk mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan kemudian bahan juga untuk Bu Nadia untuk ke depan mungkin diberi batas maksimum berapa untuk satu orang nakes, apa itu perawat ataupun itu dokter, sehari maksimal berapa. Baik, dari Kemenkes sendiri akan menyelidiki, Ibu. Tadi Ibu mengatakan apakah benar ada target dari penyelenggara dan lain sebagainya. Apakah nanti akan dibuka ke publik mengenai ini, Bu? Ya, nanti kita akan tanyakan ya laporan lengkap dari Dinas Kesehatan DKI ya, karena kebetulan kan kegiatan ini berlangsung di DKI. Tapi kita juga sudah jelas bahwa kasus ini kan sudah diselesaikan secara damai dan polisi pun juga sudah mengatakan bahwa ini sudah close ya kasusnya. Artinya kan kalau kita lihat polisi sendiri sudah melakukan penyelidikan ya kepada semua pihak ya terkait hal ini. Baik, di era medsos saat ini
banyak orang yang mudah terpancing karena informasi-informasi hoax yang beredar melalui sosial media. Salah satunya terkait dengan vaksin kosong ini. Banyak orang yang menyangka vaksinnya bohong atau kemudian dijual lagi dan lain sebagainya. Ini cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat seperti apa, Ibu Nadia? Ya, tentunya ya dengan bersama-sama dengan media ya seperti hari ini kita menjelaskan kepada masyarakat dan juga sudah ada klarifikasi dari pihak kepolisian. Tentunya ini sudah memberikan keyakinan ya. Kalau kita lihat jumlah dosis vaksin yang sudah kita suntikan itu 76 juta dosis ya. Dan kasus ini hanya satu sebenarnya ya. Harapan kami tidak ada kasus-kasus seperti ini karena kami yakin dengan profesionalisme daripada tenaga kesehatan. Tapi kami juga memahami bahwa tenaga kesehatan itu juga manusia ya, yang juga bukan hanya mereka nih sebagai individu, tapi mereka juga punya permasalahan keluarga, juga sama seperti sebenarnya orang-orang lain ya. Tapi tentunya profesionalisme ini tetap sesuatu hal yang harus dipahami oleh mereka dan dijaga kompetensinya saat memberikan pelayanan. Baik, Pak Zubairi, salah satu yang sulit adalah mengembalikan ke masyarakat. Kalau mengembalikan kepercayaan masyarakat, ini kayak 76 juta dosis sudah disuntikan karena kesalahan satu kesalahan ini kemudian rusak lagi kepercayaan masyarakat. Tanggapan dari IDI seperti apa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat? Iya, semua ini kan bagaimana informasi ini bisa disampaikan ke masyarakat bahwa pertama tentu melalui media seperti sekarang. Yang kedua tentu media semuanya. Jadi saya juga akan tentu memasukkan ke dalam media sosial saya, baik IGTV maupun juga di Twitter, bahwa ini sudah diketahui, masalahnya sudah jelas dan ke depan tidak akan terjadi lagi. Itu ya penekanan itu yang akan disampaikan ke masyarakat, apalagi polisi sudah menentukan bahwa damai dan tidak ada case close, sudah selesai. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga sudah jelas, dari IDIA juga. Nah, kemudian ini tentu kita memerlukan juga bantuan teman-teman dari media dan juga dari public opinion makers yang lain, baik dari katakanlah IAKMI, kesehatan masyarakat, ataupun dari perhimpunan profesi, ataupun dari para ulama, bahwa itu adalah ketidaksengajaan yang terjadi mungkin sekali karena keletihan, dan itu sudah dievaluasi dan berikutnya kita tidak akan terjadi lagi. Saya kira itu perlu disampaikan bolak-balik ke masyarakat beberapa kali. Baik, terima kasih Pak Zubairi Jurban dan Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Mungkin ke depannya kedua belah pihak perlu saling cek dan recheck masyarakatnya, melihat apakah vaksinnya sudah dimasukkan ke jarum suntik pun dengan tenaga kesehatannya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak telah bergabung bersama kami.